Pernahkah kita merasa hidup seperti jalan di tempat? Sudah berusaha keras, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Hati mudah gelisah, rezeki terasa sempit, urusan seperti tertahan. Bisa jadi bukan karena kita kurang usaha, tapi ada amalan besar yang belum kita jaga dengan konsisten. Di video ini, kita akan membahas satu paket amalan yang bukan hanya memperbaiki ibadah, tapi juga berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Ketenangan, perlindungan, bahkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Simak sampai selesai karena ini bukan teori, ini amalan yang sudah terbukti dalam tuntunan Rasulullah SAW. Dan sebelum lanjut, tekan subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, ada 3 pilar utama yang jika dijaga, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah kualitas hidup kita secara menyeluruh. Pilar pertama adalah sholat dengan total 40 rakaat dalam sehari semalam. Ini terdiri dari 17 rakaat sholat fardu yang wajib, 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan 4 rakaat isya. Ini fondasi yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta." Artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Kemudian ditambah dengan 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Inilah yang sering menjadi pembeda antara kehidupan yang biasa dengan kehidupan yang penuh keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Man sholla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata raka'atan bunyalahu baitun fil jannah." Artinya, barang siapa yang menunaikan 12 rakaat sholat sunnah dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. HR Muslim. Rinciannya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, atau minimal 2 jika kondisi tidak memungkinkan. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Para sahabat, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, juga meriwayatkan bahwa beliau menjaga amalan ini dengan penuh disiplin. Kemudian ditutup dengan 11 rakaat sholat malam atau tahajud. Ini adalah puncak kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Artinya, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra 79. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sholatul laili mathna mathna." Artinya, sholat malam itu dilakukan 2 rakaat. HR Bukhari dan Muslim. Mulailah dengan ringan, bangun sekitar 30-45 menit sebelum subuh. Awali dengan 2 rakaat ringan sebagai pemanasan, lalu lanjutkan sesuai kemampuan. Jangan langsung memaksakan 11 rakaat jika belum terbiasa. Konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah. Pilar kedua adalah Al-Quran. Jangan biarkan 1 hari berlalu tanpa interaksi dengan Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allahu nazzala ahsanal hadis." Artinya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Quran Surat Az-Zumar 23. Dan juga firman-Nya, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin terasa ketenangan itu. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, hati menjadi lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan solusi lebih mudah ditemukan. Pilar ketiga adalah menjaga wudhu. Ini sering dianggap sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Orang yang menjaga wudhu cenderung menjaga dirinya dari maksiat. Karena setiap kali ia ingin berbuat salah, ia sadar bahwa ia dalam keadaan suci. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddo'al abdul mu'minu kharajat khotoyahu min jasadihi." Artinya, jika seorang mukmin berwudu, maka dosa-dosanya keluar dari tubuhnya. HR Muslim. Bahkan setelah wudhu, kita diajarkan membaca doa, "Allahumma ja'alni minat tawabina, waj'alni minal mutatahhirin." Artinya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa wudhu adalah benteng pertama seorang hamba dari maksiat karena ia menjaga kesadaran ruhiyahnya sepanjang hari. Dan satu hal penting, jika kita sudah terbiasa dengan amalan ini lalu suatu saat terhalang karena uzur seperti sakit, safar, atau kondisi tertentu, maka pahala tetap mengalir sempurna.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safaro, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima." Artinya, jika seorang hamba sakit atau safar, maka dicatat baginya pahala seperti saat ia sehat dan menetap. HR Bukhari. Inilah rahasia kenapa para ulama sangat menekankan istiqomah. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa amalan kecil yang terus-menerus lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan besar yang terputus. Sekarang saya ingin mengajak Anda merenung. Jika 3 amalan ini kita jaga, sholat 40 rakaat, Al-Quran setiap hari, dan menjaga wudhu, kira-kira apa yang akan berubah dalam hidup kita dalam 30 hari ke depan? Sebelum kita tutup, saya ingin tahu, Anda menyimak dari mana? Tulis di kolom komentar kota atau daerah Anda. Dan tuliskan juga sholawat atau doa yang paling sering Anda baca sepanjang hidup. Mari kita hidupkan kolom komentar dengan kalimat-kalimat yang penuh keberkahan. Jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk istiqomah, melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, dan mengangkat derajat kita dengan cara yang mulia. Amin.